Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD akan menyampaikan kasus 1 yang menjadi coach adalah Bu Partini Budi Astuti, yang menjadi coach adalah Bu Octavia Lingtias, dan saya sendiri selaku pengamat Bagus Koko Caksono. Monggo untuk Bu Partini dan Bu Okta segera ditampilkan tampilannya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Rina, gimana kabarmu? Waalaikumsalam Bu Guru, alhamdulillah baik Bu, walaupun agak kurang bersemangat saya sekarang. Kenapa kurang bersemangat? Saya kurang bersemangat karena diminta untuk mengikuti perlombaan berpidato dalam bahasa Inggris Bu. Jadi kamu tahu ya alasan kamu dipanggil ke sini? Ya mungkin untuk membicarakan perlombaan berpidato dalam bahasa Inggris itu Bu ya? Benar sekali. Makanya kita mungkin butuh bertukar pendapat dan saling berbagi cerita ya. Ya baik Bu, mohon saran-saran dan bantuannya ya Bu. Iya. Jadi kenapa kamu tidak bersemangat dalam mengikuti lomba ini, Rina? Saya merasa tidak bersemangat itu karena pertama saya kurang percaya diri Bu. Kalau disuruh berpidato di hadapan orang banyak. Kemudian yang kedua, saya takut kalau pidato saya itu nantinya salah. Terus saya ditertawakan deh sama orang-orang. Saya kan jadi malu Bu. Nah, kamu harusnya bangga karena kamu terpilih dari beberapa ratus murid yang ada di sini. Ya, kemampuan kamu lebih dibanding dengan teman-temanmu. Makanya kamu dipilih untuk mengikuti lomba ini. Tapi saya tetap Bu merasa kurang percaya diri. Nanti takutnya itu, ya itu saya nanti maju ternyata pidato saya salah. Terus pengucapan saya dalam bahasa Inggris juga belepotan Bu. Itu yang saya takutkan. Baiklah kalau begitu. Mungkin kamu punya rencana untuk mengatasi ketakutan kamu ini? Kalau rencana sih ada Bu ya. Misalnya, boleh kan ya minta bantuan sama guru bahasa Inggris. Menurut Ibu itu rencana yang bagus. Setelah itu apa lagi? Kalau gitu, selain saya nanti minta bantuan sama guru bahasa Inggris untuk mengoreksi teks pidato saya juga minta bantuan pada Dinda, Bu. Karena Dinda tahun kemarin sudah pernah juara lomba pidato, Bu. Bagaimana, Bu? Iya, sip. Menurut Bu Guru itu rencana yang bagus, rencana awal yang bagus. Jadi yang pertama kamu ke guru bahasa Inggris tadi, setelah itu ke Dinda. Mungkin komitmen apa agar rencana kamu itu bisa berhasil, Dinda? Rina. Saya berkomitmen untuk bisa berlatih dengan sungguh-sungguh, Bu ya. Kemudian sering melakukan latihan berpidato bersama Dinda maupun orang lain, Bu. Biar nanti saya lebih percaya diri saat tampil dalam perlombaan. Begitu, Bu ya. Oke, Rina. Iya. Saya kira permasalahan ini tentang lomba yang kamu mau ikuti ini sudah terselesaikan kan ya? Semoga bisa berjalan lancar sampai dengan pelaksanaannya. Bagaimana, Rina? Amin. Terima kasih doanya, Bu ya. Insya Allah saya akan berusaha sebaik mungkin. Latihan yang keras dibantu dengan Ibu guru bahasa Inggris dan juga Dinda itu nanti, Bu ya. Iya, jadi yang pertama rencana kamu nanti akan meminta bantuan kepada Ibu Guru Bahasa Inggris, juga kepada Dinda yang tahun kemarin sudah menang. Itu yang rencana yang luar biasa, dan komitmenmu adalah bersungguh-sungguh melaksanakan rencana itu agar terlaksana dalam lomba pidato nanti. Kamu akan percaya diri, berkekuatan penuh, dan bisa membawa nama baik sekolah kita. Itu hal yang hebat, Rina. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari kamu. Bagaimana, Rina? Baik, Bu. Terima kasih. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti perlombaan ini, Bu ya.
Terima kasih atas waktu dan saran-sarannya, Bu. Iya, sama-sama. Jangan lupa jika ada hal-hal yang kalian atau yang kamu kurang bisa kamu tangani sendiri, yang mungkin kamu masih ragu-ragu, silahkan. Mungkin bisa bertemu Ibu di kelas, atau lewat telepon, atau WA, boleh. Jadi kamu nanti bisa lancar dalam lombanya. Begitu Rina ya. Oke, sukses untuk kamu. Wassalamualaikum. Salam, terima kasih. Siap, Bu. Oke. Terima kasih untuk Bu Martini dan Bu Okta atas tampilannya di kasus 1. Selanjutnya tugas saya untuk menjadi pengamat. Untuk yang pertama, tujuan. Menyampaikan tujuan coaching. Jadi yang disampaikan coaching tadi tujuannya sudah sesuai dengan kasus yang dialami oleh siswa tersebut. Yang kedua, identifikasi pertanyaan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi tanggapan dari coaching. Yang ketiga, rencana aksi. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan dan pengambilan keputusan yang akan diambil sendiri oleh coach. Jadi coachnya sudah berhasil. Yang keempat, tanggung jawab. Coach sudah mampu memberikan saran, arahan, dan kesimpulan untuk coach agar membangun komitmen dan juga sudah berbasis tirta. Jadi ini yang saya amati dari kasus 1, coach dan coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut untuk kasus yang kedua. Di sini sebagai coachnya Pak Koko, sebagai coachnya Bu Partini, kemudian sebagai pengamat saya sendiri Bu Okta. Monggo silakan Pak Bagus Koko dan Bu Partini untuk mempresentasikan hasil diskusinya kasus 2. Terima kasih Bu Okta. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Koko, bolehkah saya mengganggu waktu Bapak untuk berbincang ini Pak? Iya, silakan, ada apa? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman dan juga merasa tidak enak apa yang saya rasakan dengan Pak Bagus, guru saya Pak. Baiklah, ada apa? Tentang Bagus. Mungkin Iya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Pak. ya, selain itu, apakah ada lagi? Saya ingin tahu mengapa Pak Bagus itu sepertinya tidak berlaku adil dengan saya. Terus apa ya yang saya harus lakukan ya Pak ya? Oh, itu. Jadi, itu yang saat ini Partini rasakan. Pak Bagus merasa adil. Selanjutnya, saya merasa kenapa Partini bisa berpikir demikian? Karena saya merasa Pak Bagus itu tidak adil gitu loh Pak sama saya Pak, apalagi tentang pelajaran juga, tentang nilai-nilai ke saya juga Pak. Oh, iya, begitu. Alasannya selain tidak adil? Kadang teman-teman itu menyindir saya Pak, karena saya kan belum bisa les privat di rumah Pak Bagus Pak. Selain perasaan tidak nyaman atau sindiran, adakah hal lain yang Partini rasakan? Sepertinya Pak Bagus memberikan nilai kepada saya itu tidak adil,
Padahal jawaban saya itu menurut saya benar. Terkadang apa yang saya dapat itu tidak seperti teman-teman yang sudah les privat di rumah Pak Bagus. Bolehkah tahu ketidakadilan yang kamu maksud? Bisa kamu ceritakan lagi selain dari nilai yang disebutkan barusan? Saya sepertinya sudah mampu menjawab soal itu dengan benar. Dan saya itu juga sudah berusaha mempelajari pelajaran yang sudah Pak Bagus berikan. Habis pulang sekolah saya selalu seperti itu. Dulu saya nggak pernah dapat nilai-nilai seperti ini, nilai-nilai yang kurang gini dibanding dengan teman-teman yang lain, Pak. Oh, jadi itu masalahnya. Jadi seperti tadi, kira-kira langkah-langkah apa saja yang Partini akan lakukan untuk bisa menyelesaikan masalahnya? Apa begini ya Pak ya, saya akan menghadap kepada beliau untuk mengutarakan apa yang menjadi pikiran saya tentang dugaan-dugaan saya kepada beliau. Bagaimana Pak ya? Baiklah, itu apa yang Partini laksanakan untuk bisa menyampaikan atau menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan menghubungi beliau dan saya mau mengkonfirmasi tentang dugaan-dugaan saya ini apakah memang betul-betul nilai saya rendah karena saya tidak les privat ataukah ada alasan lain yang Pak Bagus berikan karena mungkin memang jawaban saya tidak sebenar dari teman-teman itu. Dan yang kedua, mungkin saya akan mengoreksi atau memeriksa jawaban-jawaban saya lagi, Pak. Dan selanjutnya saya nanti akan meminta bantuan kepada teman-teman juga untuk dalam pelajaran ini. Bagaimana Pak? Ya. Bagus, itu yang bagus. Jadi saya harap Partini menemui Pak Bagus dulu dan melaksanakan rencana yang sudah dirancang Partini agar kedepannya kan nilai yang bagus. Begitu ya Pak ya? Ya, saya setuju. Selanjutnya, komitmen apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan nilai yang... Sepertinya saya yang pertama datang ke beliau seperti yang tadi saya sampaikan, akan menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, maksud saya dugaan-dugaan saya kepada berkenan nanti untuk memberikan penjelasan kepada saya. Terus yang kedua, saya akan memeriksa jawaban-jawaban saya tadi. Terus yang ketiga, saya akan semakin menguatkan pelajaran yang telah diberikan Pak Bagus setelah pulang sekolah. Dan yang selanjutnya, saya akan bersama teman-teman untuk belajar bersama bagi teman-teman yang sudah les privat. Karena saya tidak bisa Pak kalau ikut les privat beliau, karena saya harus menjaga tokonya Ibu. Kasihan Ibu kalau sendirian Pak. Oh iya, ini kesimpulannya harus melaksanakan apa yang jadi rencana dan komitmen Partini tadi. Begitu ya Pak? Ya, kesimpulannya yang dilakukan Partini yang pertama tadi menemui Pak Bagus dan membicarakan hal ini. Dan yang kedua, belajar kepada teman-temannya agar mendapatkan nilai yang bagus. Betul, Pak. Oke, apakah ada permasalahan lain? Menurut saya sudah plong gitu Pak, sudah mengutarakan permasalahan saya. Semoga Pak Bagus nanti berkenan dan saya akan menjalani pelajaran ini seperti hari-hari kemarin Pak, karena saya merasa saya bisa walaupun tanpa les privat, begitu ya Pak ya? Ya, bagus kan. Nanti apabila Partini mengalami kesulitan atau permasalahan, silakan hubungi Bapak lagi. Silakan cari jam kosong atau waktu saya luang, silakan Partini cari saya. Insya Allah saya akan siap membantu.
Terima kasih sekali Pak Koko atas bantuannya, dan saya semakin bersemangat kalau sudah mendapatkan nasihat seperti ini. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi kasus 2 yang sudah diperankan oleh Pak Bagus Koko dan juga sebagai coach dan juga Bu Partini sebagai kunci. Kemudian untuk pengamatan pada kasus kedua ini, kalau menurut saya tadi itu untuk tujuan dalam menyampaikan tujuan coaching itu coachnya sudah menyampaikan tujuan pada pembuka. Coach juga sudah baik dalam pembukaan. Kemudian untuk tujuan coaching itu sudah jelas tersampaikan pada awal itu tadi. Kemudian yang kedua untuk identifikasi. Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarahkan pada identifikasi potensi coach. Nah, di sini pertanyaan coach sudah bersifat terbuka, mampu mengeksplorasi coach dengan lancar. Kemudian untuk rencana aksi nyatanya, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach juga mampu mengeksplorasi coach sehingga jawabannya menjadi lebih spesifik. Kemudian untuk yang keempat yaitu tanggung jawab. Di sini coach sudah bisa membangun komitmen coach sendiri sehingga bisa membuat komitmen sendiri berbasis Tirta. Kalau menurut saya demikian dari penampilan kasus kedua antara Pak Bagus Koko dan Bu Partini. Terima kasih Pak Bagus Koko dan Bu Partini. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih atas pendapatnya. Sama-sama, Pak. Mohon izin berlanjut ke kasus 3. Dalam kolaborasi modul 2.3 ini, di kasus 3 nanti akan berperan Coach Ibu Okta Listrianing Tias, sedangkan coachnya adalah Bapak Bagus Koko Wicaksono. Kepada keduanya, disilahkan. Siap, terima kasih. Terima kasih Bu Titin. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Okta. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Bagus. Alhamdulillah saya baik. Tapi sepertinya Pak Bagus kok kayak cemas gitu ya wajahnya ya. Kok tumben ada apa menemui saya dengan wajah yang cemas seperti itu Pak? Iya Bu Okta. Gini, saya ada masalah di sekolah. Kemarin itu saya kena tegur kepala sekolah. Duh, kenapa kok bisa kena tegur Pak? Permasalahannya gini, saat supervisi kemarin, Bapak pengawas itu, Pak Win itu menemukan saya mengajar tanpa buku teks. Dan Pak Win merasa saya itu menyalahi aturan. Dan saya dilaporkan kepada kepala sekolah. Padahal menurut saya sendiri, saya mengajar tanpa buku teks, tapi saya tetap haluan pada kurikulum. Dan saya merasa tidak menyalahi aturan itu. Oh, seperti itu, Pak. Kalau boleh tahu, waktu melakukan supervisi itu, Pak Bagus pakai media apa ya, Pak, untuk mengajar? Saat melakukan supervisi, saya itu memang tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan media lain, yaitu alam yang ada di sekitar sekolah. Contohnya, karena kemarin waktu materi tumbuh-tumbuhan, jadi anak-anak saya ajak keluar kelas untuk mencari tumbuhan bunga, daun, batang, untuk diamati langsung. Oh, berarti kan sebenarnya Pak Bagus ini punya potensi yang luar biasa ya, untuk mengembangkan pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Bagus. Selain di dalam kelas, Pak Bagus juga mengembangkan pembelajaran itu di luar kelas dan memanfaatkan sumber daya sekolah. Nah, apakah ketika mengajar itu Pak Bagus memang sudah benar-benar
sesuai dengan kurikulum. Seperti itu. Sudah, Bu. Karena setiap kali saya mengajar, saya juga membuat RPP. Hanya saja saya tidak menggunakan media textbook atau buku teks. Karena saya merasa kalau buku teks itu hanya dilihat dan dibaca. Kalau saya menggunakan media alam sekitar atau yang ada di sekitar sekolah, anak-anak itu bisa praktek langsung dengan melihat, memegang, dan bisa mengamati secara langsung. Itu menurut saya lebih membuat anak-anak lebih mengerti. Oh, jadi kalau gitu sebelumnya gini Pak ya, kita diskusi sharing bareng aja Pak ya. Kira-kira dalam sharing kita hari ini tuh tujuannya tuh kita untuk mencari solusi atau harapan apa sih yang sebenarnya Pak Koko inginkan dalam pembelajaran itu Pak ya? Kenapa kok bisa sampai ditegur sama Bapak pengawas melalui kepala sekolah karena Pak Bagus tidak menggunakan buku teks dalam mengajar gitu Pak ya? Iya, Bu. Jadi harapan saya sebenarnya dalam mengajar itu ya kita bisa merdeka belajar tanpa harus notabene seperti pengajaran dulu-dulu harus lihat buku teks. Padahal kita sudah berpedoman pada kurikulum. Iya Pak ya, sebenarnya sudah bagus pembelajaran yang Pak Koko lakukan itu karena memanfaatkan lingkungan sekolah sudah berbasis pada merdeka belajar Pak ya. Dan juga untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri Bapak Koko sendiri. Nah, ketika dalam pembelajaran yang tidak menggunakan buku teks itu, apakah Pak Koko mengalami suatu atau beberapa kendala Pak dalam pelaksanaan pembelajarannya? Saya rasa saya tidak mengalami kendala. Itu kalau menurut saya, mungkin dengan pendapat Bapak pengawas beda. Karena mungkin Bapak pengawas punya harapan, ya saya menggunakan buku teks dan praktek langsung dengan alam terbuka. Mungkin seperti itu harapannya Bapak pengawas. Oh, seharusnya ya. Bagus itu Pak ya. Terus kemudian untuk setelah Pak Koko mengkolaborasikan itu Pak ya, mengkolaborasikan media-media yang ada di lingkungan sekolah, bagaimana Pak hasil belajar dari anak-anak Pak? Alhamdulillah, hasil belajar anak-anak menurut saya lebih meningkat, Bu. Jadi anak-anak itu lebih paham, lebih mengerti karena yaitu langsung melihat benda dan mempraktekkan langsung apa yang dia lihat, dia bisa memegang. Jadi secara pelajaran itu nyata. Dan ingatan anak-anak kan lebih bagus itu. Iya. Jadi kalau begitu Pak ya, menurut Bapak bagaimana ya Bapak menyampaikan langkah-langkah yang akan Bapak ambil untuk menyampaikan pendapat Bapak ini kepada kepala sekolah agar bisa Bapak Ibu atau Bapak kepala sekolah bisa menyampaikan kepada Bapak pengawas mengenai maksud dari tujuan Pak Bagus tidak menggunakan media buku teks ini secara menyeluruh tapi mengkolaborasikan dengan media yang ada di lingkungan sekitar. Ya, gini Bu rencana saya. Karena saya juga harus melakukan sesuai instruksi meskipun ada media belajar mungkin biar lebih bagus. Jadi saya akan menurut sesuai harapan pengawas, saya akan mengajar menggunakan buku teks dan saya kolaborasikan dengan pembelajaran yang ada di luar sekolah dengan media-media yang ada di sekitar sekolah. Begitu. Oh ya. Jadi di sini Pak Bagus sudah tahu ya kira-kira langkah apa selanjutnya yang akan Pak Bagus lakukan. Nanti kita sama-sama untuk bisa memecahkan masalah ini, mencari solusi yang tepat. Tapi jangan lupa Pak satu Pak, nanti juga Pak Bagus menyampaikan hasil belajar siswa kepada kepala sekolah, biar kepala sekolah bisa memberikan refleksi yang positif, karena murid Pak Bagus kan tadi hasil belajarnya justru lebih meningkat gitu Pak ya? Ya Bu, ya. Akan saya sampaikan juga.
dengan apa yang saya lakukan itu ya meningkatkan nilai murid serta kreativitas murid dan semangatnya itu lebih bagus Bu, anak-anak Bu. Ya, mantap sekali Pak. Bagaimana komitmen Bapak untuk bisa mensukseskan rencana yang sudah Bapak rancang tersebut? Yaitu saya akan menjalankan pembelajaran dengan buku teks dan saya akan kolaborasikan dengan media yang ada di sekitar sekolah, keberhaluan pada kurikulum, dan saya akan menunjukkan kalau pembelajaran saya hasil dan nilai siswa meningkat. Oke Pak, ya jadi untuk kesimpulannya ini Pak Bagus sudah menemukan solusi Pak ya, solusi sementara untuk memecahkan permasalahan ini, yaitu mengkomunikasikan kepada Ibu Kepala Sekolah tentang pembelajaran Pak Bagus yang mengkolaborasikan, yang akan mengkolaborasikan antara penggunaan buku teks, buku paket, dengan sumber-sumber media yang sudah ada di sekitar lingkungan. Kemudian juga akan menyampaikan bahwa hasil belajar yang didapat murid justru lebih baik dengan menggunakan kolaborasi tersebut. Begitu Pak ya? Ya Bu, itu hal-hal yang akan saya lakukan. Dan saya akan berkomitmen untuk melakukan hal-hal tersebut. Oke Pak, semoga nanti apa yang Bapak sampaikan kepada kepala sekolah berhasil dan bisa membuka pengetahuan kepada kepala sekolah bahwa pembelajaran tidak hanya terpusat pada buku teks, tapi kita juga bisa mengkolaborasikan dengan media-media lain yang ada di sekitar kita. Ya, atas saran dan masukannya. Lain kali apabila saya ada permasalahan, saya akan konsultasi lagi ya Bu Okta. Monggo Pak, kita sharing bareng aja nanti. Kalau saya ada permasalahan juga saya bisa sharing sama Pak Koko. Gitu Pak ya? Siap, terima kasih Bu Okta. Sama-sama Pak. Juga apa yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjuang Pak Bagus. Semangat. Semangat. Maaf Bu Titin, masih di unmute itu. Luar biasa untuk kasus 3 ini sudah tersampaikan dan ini berbeda dengan kasus 1 dan 2 karena kasus 1 dan 2 antara guru dan murid ini adalah sharing dengan teman sejawat, padahal permasalahannya dengan beliau-beliau yang menjadi atasan-atasan kita. Menurut pengamatan saya, di tujuan menyampaikan tujuan coachingnya, coach sudah bagus, menyampaikannya dengan sangat jelas, walaupun tadi ada beberapa pancingan-pancingan yang memang diberikan kepada coachingnya. Untuk yang identifikasi, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan serta umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching juga sudah nampak. Sedangkan rencana aksinya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya juga sudah sangat terlihat dengan gamblang. Sudah coach sudah menyampaikan pertanyaannya secara singkat, tetapi coachingnya juga sudah menjawab secara gamblang tentang rencana dan aksinya. Sedangkan tanggung jawabnya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya sudah disampaikan dan juga sudah ditanggapi oleh baik, sudah memberikan kesimpulan dan umpan balik yang saling menyambung antara coach dan coaching. Jadi kasus 3 ini sudah dengan metode atau model delta sudah sangat nampak. Itu saja yang bisa kita sampaikan dan mungkin langsung kita tutup ya Ibu dan Bapak Bagus. Ya Bu, siap. Bagaimana? Ya Ibu, silakan. Alhamdulillah video kita
dalam kolaborasi aksi nyata kita di presentasi, kolaborasi presentasi modul 2.3 dalam kasus 1, 2, dan 3 telah terlampaui. Semoga apa yang kita pelajari dalam mendapatkan manfaat juga ilmu-ilmu dengan model Tirta yang baru kita kenal saat ini, walaupun mungkin sudah kita jalankan dengan di kemarin-kemarin. Sukses untuk kita semua. Guru penggerak Indonesia Maju. Indonesia Maju, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.